Apa yang mau dikatakan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 ini adalah nubuat akan hadirnya juru selamat sang Mesias yang disebut sang nabi atau nabi itu. Sehingga seringkali dalam perjumpaan Yesus dengan orang-orang Yahudi, dia sering ditanya, adakah engkau nabi yang akan datang itu? Apakah engkau adalah ha-nabi itu? Bahasa Ibrani. Ataukah kami harus menunggu yang lain? Yohanes pernah bertanya kepada murid Yesus, tanyakanlah kepadanya, apakah dia nabi itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Jadi di dalam pengharapan orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu akan disebut Musa baru, Musa yang kedua setelah Musa yang pertama. Karena dalam bagian ayat ini dikatakan, seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudaramu yang seperti engkau. Seperti engkau di sini adalah seperti Musa. Pertama-tama, di kalangan non-Kristen ayat ini sering dipahami bukan untuk Yesus, tetapi untuk kehadiran nabi yang lain, yaitu umat agama lain. Dalam hal ini adalah Islam. Katanya beberapa tafsiran Muslim itu adalah untuk Nabi Muhammad. Tanpa mengurangi penghormatan saya terhadap sohib-sohib Muslim saya, sahabat-sahabat Islam saya katakan ayat ini tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Ayat ini justru menunjuk kehadiran Yesus Kristus sendiri. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Artinya seorang nabi di tengah-tengahmu siapa? Di tengah-tengah Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel berarti bukan di luar Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam bahasa asli, ayat ini aslinya berbunyi dalam bahasa Ibrani, Nebi Achim Lachem Micherep Achikem. Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengahmu, Micherep Achikem, di antara di antara Achihem, di antara saudara-saudara kalian semua. Jadi konteksnya adalah Nebi Achim Lachem, seorang nabi di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudaramu, Micherep Achikem. Saudara-saudaramu itu siapa? Harus dikembalikan pada ayat 8, ayat 1 pasal yang sama. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi. Kalau gitu, ini ditujukan di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudara-saudara Lewi. Nah, Israel itu jumlahnya 12. Ada Isakar, ada Naftali, ada Zebulon, ada Yehuda, ada Lewi. Karena itu ayat ini menubuatkan bahwa seorang nabi lahir di tengah-tengah Bani Israel dan bukan di luar Israel. Karena itu ada tafsir yang mengatakan nabi ini saudaranya Israel berarti Ismail, saudaranya Israel berarti Ismail, dan Ismail itu kakek moyangnya bangsa Arab. Ini tampaknya benar tetapi salah. Di tengah-tengahmu itu artinya tidak boleh keluar dari Israel. Dan di tengah saudaramu, di tengah saudara-saudara suku Israel yang jumlahnya 12 itu. Karena yang di konteks di sini adalah kaum Lewi, maka nabi ini harus lahir dari saudara Lewi. Musa itu lahir dari suku Lewi, Harun itu lahir dari suku Lewi. Setiap imam-imam sembahyang di perjanjian lama, di bait Allah, di Baitul Maqdis, itu harus keturunan Harun. Dan ayat ini menubuatkan bahwa nabi yang akan datang itu adalah saudara kaum Lewi. Dan Yesus itu lahir dari suku Yehuda, suku yang melahirkan raja-raja Israel, suku yang melahirkan Raja Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud. Makanya Yesus bergelar singa Yehuda. Ini maknanya ayat itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau membaca Alkitab itu teksnya harus jelas.
supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan berbagai macam tafsiran. Kemudian cirinya nabi itu adalah menjadi nabi yang seperti Musa. Ada orang yang menafsirkan nabi yang seperti Musa itu apa? Yesus nggak persis dengan Musa. Lah kok bisa? Yesus nggak punya istri, Musa punya anak istri, nggak cocok kan? Musa punya ibu bapak secara wajar, Yesus punya ibu saja, bapaknya di surga. Jadi tidak cocok. Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, Yesus katanya menerima wahyu, bukan menerima wahyu oleh orang Kristen, tapi wahyu itu sendiri tidak cocok. Karena itu nabi ini harus bukan Yesus. Tetapi kalau di sana dikatakan bahwa kesamaan kemiripan itu hanya sekedar sama-sama nikah, Pak David juga nikah, Pak Pendeta juga nikah, ya kebanyakan dari yang hadir di sini juga menikah, berarti bukan kesamaan khusus, itu kesamaan umum. Lalu setiap orang yang punya bapak ibu secara wajar, setiap orang punya bapak ibu secara wajar, kayak narok juga. Jadi semua juga wajar. Jadi ini bukan kesamaan khusus. Kalau saya katakan inilah seorang yang kita harapkan untuk menggantikan presiden kita. Orang cari-cari siapa ya? Habibie bukan, karena ketika Habibie Timur-Timur lepas, siapa kira-kira presiden yang mirip Bung Karno ini misalnya ini? Yang punya wawasan kebangsaan, yang toleran terhadap yang lain, yang bisa memberi tempat kepada kehadiran yang lain. Ternyata Gus Dur misalnya ini. Gus Dur itu memiliki jiwa nasional yang sama dengan Bung Karno. Jadi kesamaannya harus ada seorang presiden yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, kira-kira sama dengan Bung Karno. Tapi ada seorang presiden yang sama-sama punya istri banyak, Gus Dur tidak cocok karena istrinya hanya satu, Bu Nuri misalnya. Jadi harus ada kesamaan khusus. Kesamaan khusus yang menunjukkan bahwa dia nabi dengan misi yang khusus, yaitu misi pembebasan. Dengan nabi misi yang khusus, yaitu misi eksodus, misi pelepasan, misi keluaran. Siapakah nabi yang memiliki misi pengeluaran, misi keluaran, misi eksodus? Musa adalah nabi eksodus. Melalui Musa dan Harun, bangsa Israel keluar dari bumi perhambaan, dari Mesir, di bawah penjajahan perbudakan Fir'aun, dan menuju ke tanah terjanji. Nabi ini harus melaksanakan misi pembebasan yang sama. Musa dengan pembebasan itu, dia harus menghadapi Fir'aun. Bahasa Arabnya Fir'aun alaihi laknat. Kalau nabi-nabi itu ya Isa alaihi salam, Adam alaihi salam, salam kepadanya, sejahtera kepadanya. Kalau Fir'aun alaihi laknat, iblis mbahnya alaihi laknat. Itu kira-kira. Lah, Fir'aun ini menjajah orang Israel. Tegar tengkuk, dia keras, kafir. Maka Tuhan memberikan peringatan, yaitu 10 bala. Bala itu azab. Dan yang paling akhir adalah anak-anak sulung mati. Tuhan mengancam luar biasa dengan azabnya itu. Akhirnya apa? Tuhan memberikan tanda kepada orang Israel. Apabila engkau menyembelih domba, kurban, darahnya itu dicipratkan di pintu-pintu rumah orang Israel. Pada waktu malam hari, malaikatul maut melewati rumah-rumah itu. Malaikat maut melewati pintu-pintu rumah itu. Begitu dia lihat materai darah domba, maka malaikat ini melewati rumah Israel itu. Melewati, bahasa Ibraninya Pesah. Dari kata Pesah itu menjadi Passover, Paskah. Itulah Paskah Yahudi. Nah, Musa yang kedua, Musa yang terakhir setelah Musa yang pertama, itu juga mengenal Paskah. Paskahnya bukan lagi dilewatinya orang-orang Israel dari kematian, tetapi dilewatinya seluruh anak-anak Adam,
seluruh umat manusia dari kematian kekal. Barang siapa percaya Yesus, dia telah pesah dari kematian, dia telah melewati dari kebinasaan, dia telah melewati kematian kekal, sehingga dikatakan dalam kitab suci, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga telah diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, pesah dari kematian, melainkan beroleh hidup yang kekal. Li'annahu hakad akaballahu li'alam hatta batal ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Koyo Al-Quran bukan. Yohanes 3 ayat 16 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Paskah yang kedua itu adalah benar-benar pembebasan umat Israel, bukan hanya Israel, tapi umat manusia dari perbudakan dosa. Iblisnya bukan lagi iblis lokal di Mesir yang namanya Fir'aun, tapi iblis yang benar-benar, yaitu Lucifer alaihi laknat. Jadi penjajahnya itu bukan lagi Fir'aun, penjajahnya, pembudaknya itu adalah iblis sendiri, yaitu bapa segala orang yang berbohong. Nah, saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi mengenai seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara segala saudaramu.